Di tahun 2017 itu dari lembaga riset pemasaran Nielsen bilang belanja iklan di Indonesia tuh pernah tuh pas tahun segitu tuh terdongkrak. Ternyata salah satunya itu karena kontribusi Meikarta. Jadi dia belanja iklan sampai 1,5 triliun rupiah. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia pastinya ya. Senang sekali kita bisa kembali menemui Sobat Cuan dalam koneksi konten ekonomi seksi. Hari ini bareng Maria Katarina dan juga bareng Mas Ai Hidayah di sini dari tim riset editor CNBC Indonesia dan juga ada Ibu Inta di sini. Dia adalah produser handal kesayangan CNBC Indonesia. Luar biasa kan? Luar biasa. Kita akan bahas topik yang menarik buat Sobat Cuan yang memang lagi rame banget nih di CNBC Indonesia dan juga beberapa media-media lainnya. Kita bahas soal Meikarta. Ngomong-ngomong soal cuan, nih ada yang kita harus lebih prihatin karena ada kasus lagi yang kembali mencuat. Sebenarnya ini udah kasus lama sih. Waktu itu juga CNBC bertubi-tubi mengangkat berita ini karena lagi heboh waktu itu kasus suapnya. Tapi sekarang lebih ke kasus lambatnya serah terima. Terus kemudian ada yang merasa bahwa jadi investasi kok malah rugi gitu ya investasi realnya. Ini soal Meikarta, Sobat Cuan. Jadi Sobat Cuan, apakah salah satu mungkin saudaranya, tetangganya, kenalannya punya masalah yang sama, punya unit di Meikarta dan kemudian susah nih, lagi mau mau dijual gimana? Karena banyak banget yang ngejual kemudian harganya di bawah standar. Jadi kayak dijual murah ya, jadi kayak bahasanya. Apalagi kayak proyeknya mangkrak ya, kayak nggak ada perkembangan. Padahal dijanjikannya kalau misalnya dari sejak pembayaran 3-5 tahun harusnya dikebut sudah bisa untuk ditinggali serah terima. Ini gimana sih? Kita sih kepengen ngambil angle-nya, ngangkatnya adalah lebih Sobat Cuan supaya lebih aware. Karena kan ini sifatnya kalau kita beli properti, sifatnya kan investasi ya. Berarti semakin panjang kita simpan, semakin banyak sebenarnya harusnya cuan yang bisa kita dapat. Keuntungannya juga semakin lebih besar. Karena kan nggak ada sejarah juga rumah mungkin harganya lebih jatuh, tanah nggak tahu sih, mungkin ada kali ya. Tapi dikit banget mungkin. Tapi ini yang terjadi di teman-teman Meikarta, akhirnya terpaksa harus kejual. Kemudian di CNBC Indonesia nih Sobat Cuan, mungkin kalau mau tahu base-nya apa bisa dibaca nih banyak banget tulisan-tulisannya ya. Termasuk ngomongin soal sampai 2027 tuh gimana sih maksudnya Mas nih base-nya nih sampai nanti baru bisa ditinggali tahun 2027 atau kayak gimana? Ya, jadi kasusnya itu kan sebenarnya ini konsumennya itu sudah bayar dan beli itu dari tahun 2017 ya. Harapan mereka dan dijanjikan itu akan serah terima unit sekitar tahun 2019. Ternyata sampai tahun ini pun banyak ya, mungkin ada yang sudah jadi ya apartemen, tapi banyak juga yang belum jadi dan belum terima unit gitu. Nah, di 2020 itu sudah mencuat kasusnya karena sudah telat setahun ketika itu. Akhirnya masuk ke gugatan di pengadilan. Nah, di pengadilan itu memang ada keputusan namanya homologomasi, itu intinya udah ada kesepakatan damai gitu ya, bahwa nanti akan tetap ada serah terima unit tapi tertunda. Cuman dari sekian banyak konsumen yang udah beli, ada yang nggak sepakat dengan keputusan itu. Yang kemarin akhirnya kita lihat demo di DPR rame-rame ya, beberapa waktu lalu sekitar 100 orang yang nggak sepakat itu. Kenapa mereka nggak sepakat? Karena hasil keputusan perdamaiannya itu unitnya akan diserah terimakan, tapi bertahap sampai 2027. Wow, gitu kan. Sangat lama sekali, 10 tahun dari dia mulai mencicil. Gitu kan. Nah, celakanya lagi banyak orang yang beli itu istilahnya terayu kalau kurang lebih gitu ya, atau kepincut gitu ya, karena harganya yang murah dan bisa istilahnya dibisniskan lah, disewakan lah, atau istilahnya mungkin mau dijual lagi atau sebagainya macamnya, dan akhirnya pakai uang tabungannya yang harapannya dapat cuan, malah sekarang uangnya kayak hilang gitu, quote unquote, dan mereka nggak punya apa-apa lagi gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi isu besar dan mencuat lagi sekarang gitu ya. Kita kan kalau beli properti gitu ya, atau invest lah, itu masuknya invest kan ya ke sektor real gitu ya. Harapan kita pasti cuan dong gitu. Kalau sekarang ini kan jadinya nggak jelas nih. Oke, memang dijanjikan sampai 2027, tapi apakah benar nggak nanti 2027? Karena itu masih lama loh, gitu. Kita nggak tahu ya. Sementara pembangunannya kalau nggak salah sekarang terhenti gitu kan. Nah, itu yang mungkin jadi
keresahan-keresahan para konsumen Mekarta gitu Bicara ya. soal kepencet tuh sebenarnya bener sih. Waktu itu kan iklannya jor-joran ya. Bahkan Betul. kalau misalnya nih di tahun 2017 itu dari lembaga riset pemasaran Nielsen bilang belanja iklan di Indonesia tuh pernah tuh pas tahun segitu tuh terdongkrak. Ternyata salah satunya itu karena kontribusi Meikarta. Jadi dia belanja iklan sampai 1,5 triliun rupiah. Ya, betul. Nah itu karena mereka katanya kalau mau ngiklan udah nggak peduliin diskon ataupun bonus, udah dipasang Bayar tuh jor-joran aja gitu, di vendor-vendor. jor-joran ya. Iya. Yang waktu itu kita sering dengar apa di iklan tuh ada anak kecil bilang Aku ingin pindah ke Meikarta. Meikarta, iya. kalau waktu Sampai itu kan sekarang aja kayaknya itu cukup membrainstorm Iya. orang-orang yang nonton atau lihat iklan atau dengar iklan itu loh di radio kayak di TV kayak gitu. iya benar. Jadi kalau misalnya orang yang waktu itu beli di tahun 2017 mungkin kalau bukan untuk diinvestasikan, dia berharap mungkin bisa tinggal di sana dengan Yes, keluarganya ya. betul. Dengan tahun 2017 kalau ke 2027 anaknya harusnya udah besar ya. Mereka keluarga dengan anak yang udah besar, masa selama itu nggak punya tempat tinggal ya. Iya, betul. Kalau mau beli rumah di tempat lain, loh uangnya aja udah. Udah kepake. Mandek di situ, mandek di Mekarta. Sebenarnya kalau misalnya di beritanya CNBC kan suka dibilang ya, katanya udah jadi kayak Kota hantu. kota hantu di proyekannya itu. Sehantu apa sih sebenarnya? Ada yang pernah lihat nggak nih? Gue pernah kesana sih beberapa Oh kali. gitu betul Mbak Tapi nggak ceritanya. sehantu itu. Maksudnya kalau hantu tuh gimana sih gambaran kota hantu? Gelap, Gelap. terus kayak Gak ada banyak. kehidupan gitu, gak ada tanda-tanda Gak ada kehidupan, gak ada tanda-tanda kehidupan. Di Project Mekarta itu kan ada Mekarta 1, Mekarta 2. Terus kemudian dia punya function apa ya, bukan function hall ya, kayak tempat yang buat beraktivitas, kayak ada restonya, bioskopnya. Bioskop ya? Ada di Oke. situ. Terus ada tempat kayak apa sih, stage yang buat manggung band-band Oke. di situ. Jadi ada live music. Terus kemudian ada beberapa tempat-tempat yang jual furniture, groceries. Udah ada aktivitas sih Harusnya di situ. sekelas emang Lipo Cikarang tuh kalau misalnya kita mikir dia punya project besar tuh emang all out gitu ya. Bener. Harusnya ngegabungin semua. Karena kan dia punya apa Historinya namanya, di gurita situ. bisnis ya. Kita pernah bahas juga gurita bisnis yang sebenarnya tenan-tenannya juga dikelola dengan baik oleh Lipo sebenarnya. Dia kan juga punya mall-mall juga walaupun beberapa tutup. Dan itu memang sudah di-applicated di Mekarta gitu. Beberapa ada yang tenan-tenannya buka. Terakhir ke sana nih gue 2021 awal, waktu itu ya masih ada kehidupan, masih ada orang yang datang, masih ada orang yang belanja gitu ya. Berarti definisinya ada orang yang tinggal di Mekarta 1. Nah, waktu itu lagi lihat-lihat unit apartemen juga nggak, Mbak? Mau beli mungkin waktu itu. Kan waktu itu masih ada orang yang punya harapan. gue gitu juga kan. jujur waktu itu gue pernah hampir tergiur juga. Kepengen ya, bayangin dong harganya murah banget. Under di rata-rata apartemen pada umumnya gitu kan. Orang pengen punya rumah atau pengen apartemen untuk diinvestasikan. Menurut gue kalau memang konsepnya Mekarta di awal itu benar-benar terwujud sampai sekarang, itu benar-benar bisa jadi next city gitu loh, di Forest City, kota baru yang bisa mendatangkan cuan kalau gitu. Kota besar lagi ya, katanya itu 500 hektar yang udah dicicil land banknya sama Lipo Cikarang dari tahun 90-an. Iya, terus danau yang besar itu, yang public area gede itu juga mereka sudah aktif berfungsi itunya, tempatnya. Nah ini kan sekarang berarti persoalannya mengenai unitnya ini yang memang harus panjang gitu. Kalau misalnya dari yang Mas Ai tahu, Mas, ini tuh kira-kira emang karena proyeknya kesandung pandemi. Maksudnya kita tahu ya banyak proyek-proyek properti berhenti gara-gara pandemi. Atau emang karena arus kas dari LPCK sendiri sebagai perusahaan emang kurang support nih buat ngelanjutin proyek Meikarta dengan cepat gitu. Iya, kalau dirunut ke belakang awal mulanya ini Meikarta itu agak tersendat kan memang ada kasus hukum ya. Sebelumnya itu kan dari grup Lipo-nya ini ternyata kabarnya kan ada kasus suap ya untuk perizinan dan lain sebagainya. Sementara di awal dulu kan ya seperti tadi Mbak Inta bilang ya, jor-joran sekali kan jualannya, ternyata izinnya belum beres loh. Oh iya. Nah, ini kan jadi isu juga. Udah iklan tapi ternyata izin lo belum ada gitu Benar, ya. pernah dibahas sama Ombudsman sama Kementerian ATR juga ya. Tuh, Ternyata mungkin karena itu juga akhirnya pembangunannya terhenti gitu kan. Karena memang kan ya mereka harus rapin itu dulu dong gitu kan, perizinan dan segala macamnya supaya bisa mulai lagi. Terlepas memang ada pandemi juga, mungkin keuangan mereka juga terdampak juga pastinya. Karena kan sektor properti juga salah satu yang terdampak paling signifikan ya dengan adanya pandemi ini gitu. Makanya
ini kompleks sih, rasanya ada masalah hukum juga, mungkin juga ada masalah di cash flow-nya juga. Ya karena tadi dia jor-joran banget kan untuk iklan dan segala macamnya, mungkin uangnya udah habis kali, kita nggak tahu juga atau seperti apa gitu. Nah, Mungkin ini kalau mau bikin kota dalam kota atau mungkin kota baru ya, mungkin yang di build up facility-nya dulu kali ya, lengkapin dulu, baru habis itu dia lu jualan unit gitu. Ini kan mereka memang kayaknya fokusnya emang jualan unit dulu nih, dan memang semuanya tertarik, tapi ternyata fasilitas lain yang mendukung itu nggak ada gitu, kayak perkantoran yang direncanakan ada perkantoran, kemudian juga ada akses transportasi dan lainnya tuh masih belum terbangun sampai sekarang. Iya, karena memang mungkin dulu awalnya mereka ngumpulin duit dulu kali ya, baru mulai bangun. Biasanya emang kalau developer itu kan kayak gitu. Belum jadi apa-apa, baru punya land bank, dia udah jualan. Dari uang masuk itu baru dia mulai bangun gitu kan. Nah, celakanya mungkin ya itu ada kasus itu dan juga ada pandemi, akhirnya jadi terhambat. Mungkin udah ada pembangunan seperti Mbak Maria bilang, udah ada pembangunan tapi belum selesai gitu. Nah, yang belum selesai inilah yang digugat sama konsumen yang udah bayar ini gitu kan. Gitu. Tapi lama ya, panjang ya. Sebenarnya ada nggak sih acuannya nih buat sobat cuan yang pengen beli properti? Kita kan kadang nggak tahu nih pengembang gue siapa, dan ya udah percaya aja, yakin dengan futuresnya mereka gitu kan. Oh nanti di sini akan ada ini kan, biasanya kan kayak gitu nih kalau kita mau beli properti. Kita nggak double cross check nih, misalnya pengembangnya siapa, rekam jejaknya kayak gimana. Ya percaya aja gitu. Apalagi untuk sekelas Lipo dengan tingkat kesuksesan yang juga besar kan, masa sih ada orang yang kemudian nggak percaya. Nah berarti hal-hal apa aja nih yang harus kita double cross check, khususnya misalnya kayak ada hal-hal yang belum beres, kena izin, betul. Apakah harus sedetail itu juga kita sebelum kita mutusin, oke, gue mau invest nih, beli nih gitu. Kalau udah menyangkut duit, detail itu perlu sih kalau menurut sih Mbak Maria ya. Jangan kan duit gede ya, duit kecil aja juga. Kita kadang-kadang ibarat kata kalau ibu-ibu ya beli cabai aja nawarnya tuh sampai 1.000 aja ditawar. Yang penting gitu. Kalau gope gue harus lebih menang 500 gitu. Apalagi kalau kita mau keluar uang ratusan juta gitu kan. Ya kita harus benar-benar harus cross check dong ya. Pertama ya pasti pengembangnya track recordnya seperti apa. Yang kedua perizinan tuh penting, benar Mbak Maria ya. Jadi kita cek dulu nih izinnya benar udah ada nggak? Karena sebenarnya kalau properti apapun propertinya ya, kalau izinnya belum ada mereka belum boleh bangun loh. Celakanya banyak juga yang izinnya belum ada, belum boleh bangun, tapi mereka udah jualan. Nah ini kita harus waspada nih. Jangan-jangan izinnya nggak keluar lagi gitu. Jadi itu ya. Ketiga juga mungkin jangan cepat tergiur harga murah kali ya. Nah gitu kan. Harga murah kualitasnya gimana nih? Kualitas bangunannya, istilahnya serah terimanya berapa lama gitu kan. Kalau murah tapi 10 tahun lagi serah terimanya, ya maaf terus selama ya. 10 tahun aku tinggal di mana gitu ya. Kalau aku gini, kalau misalnya mau ngecek yang kayak disebut sama Mas Ai, aku tuh biasanya ke warga sekitar. Nanya warlock. Iya. Biasa kan mereka jadi kayak warga lokal. Intelnya kita gitu kan. Kalau misalnya kita tanya, mereka biasanya bisa lebih banyak cerita. Misal kayak kok kita pengen tahu nih kok harga di sini miring gitu. Mungkin mereka bisa cerita kualitas air atau tadi soal keamanannya. Terus kalau misalnya tentang masalah perizinan gitu. Biasanya kan mereka juga lebih paham ya kalau orang-orang yang ada di sekitar. Itu kalau misalnya aku bisa kalau ngecek ke rumah untuk beli ya, tempatnya pas atau enggak. Padahal sebenarnya Meikarta nih punya rencana pembangunan yang cukup menarik sebenarnya. Dan dulu waktu pas masih jadi land bank kosong, ingat banget banyak banget orang yang kemudian tertarik untuk datang ke sana ngelihat segede apa sih nantinya. Kemudian mereka membayangkan gitu, nantinya akan segede apa sih si Meikarta ini. Terus jadi memperlaris dan membuat laku para pedagang di sekitar. Waktu itu pedagang minuman, makanan. Jadi laku karena jadi kayak tempat wisata baru gitu. Wisata baru, betul. Dan ada tempat umumnya yang kayak danau yang gede banget yang mereka bangga-banggakan itu, yang memang kemudian jadi tempat tujuan wisata warga sekitar juga gitu. Bener sih, kalau misalnya lagi lewat jalan tol tuh kayak kelihatan banget umbul-umbulnya Meikarta. Ada balon-balon terbangnya. Luas dan gede banget kan. Iya. Terus harus kayak gimana nih Mas Ai, mereka yang mungkin yang pusing sekarang, cukup wisely nggak sih mereka untuk kemudian ya udahlah gue jual aja. Nggak tahu sih apakah juga cukup tinggi minatnya ya untuk jual dengan kondisi seperti ini, atau ada nggak sih batas waktu, ya udahlah kita diemin atau kita tunggu atau kita lihat komitmennya manajemen sampai 2027 apakah benar, baru nanti ada aksi lagi atau seperti apa? Ya sebenarnya sih kalau yang udah terlanjur ya jadi korban, quote unquote jadi korban ya, yang pertama harus kita pastikan adalah penyelesaiannya pastikan. Kita harus tuntut ke manajemen kira-kira ada nggak nih penyelesaiannya seperti apa? Apakah benar akan ada serah terima gitu kan? Konkretnya seperti apa? Apakah nggak mundur lagi? Istilahnya
kalau bisa tuh apa jaminannya gitu kalau emang benar akan diserah terimakan gitu. Atau kalau emang nggak bisa ya kita bisa misalkan tuntut refund gitu kan uang kita misalkan gitu kalau emang nggak bisa gitu ya refund. Tapi kalau misalkan nggak ada kejelasan juga atau nggak ada jaminan juga atau nggak ada kepastian juga, mungkin untuk sebagian orang mungkin kalau di istilah investasi cut loss kali ya. Ya mau nggak mau daripada uang hilang 100%, lebih baik uang mungkin hilang berapa persen gitu. Daripada mungkin ya istilahnya terburuknya uang dia hilang benar-benar hilang gitu ya. Jadi opsi-opsi itu mungkin yang harus dilakukan gitu. Kalau emang dia masih punya istilahnya cukup cash flow untuk bertahan hidup, ya boleh aja kalau emang ternyata ada jaminan akan serah terima gitu ya. Atau kalau mereka bisa ada opsi refund, ya mendingan refund, masukin ke yang lain gitu kan. Beli apartemen yang lain atau masukin ke instrumen investasi lain gitu. Atau kalau emang ternyata semuanya nggak jelas gitu ya, penyelesaiannya ya mau nggak mau harus jual murah kali ya, atau cut loss itu kali ya, supaya ada masih yang bisa diselamatkan lah uangnya gitu. Tapi ini jadi pelajaran buat kedepannya pastinya. Jadi pelajaran juga nih buat mungkin Sobat Cuan yang lagi cari-cari tempat buat tinggal. Ya jangan sampai terkena kondisi yang seperti ini gitu. Tapi memang sebenarnya secara keseluruhan si Meikarta tuh emang udah kejual semua atau gimana sih? Bunta, lo pernah dengar nggak sih? Wah, kurang tahu sih. Tapi kalau misalnya dilihat kalau masih ada yang ditawar-tawarkan atau enggak, kelihatannya belum ada proyek baru ya yang belum ditawarin. Tapi kalau gue lihat di mall-mall sih memang masih kadang suka ada tuh di mall-mall tertentu, mallnya Lipo ya. Mereka masih ada stand tuh Meikarta. Mereka masih berusaha untuk ngejualin si apartemen ya. Berarti kan sebenarnya mungkin kita bisa lihat mereka masih dalam track yang sama sebenarnya, cuman ya tingkat kesabaran orang udah pengen cepet-cepet tinggal, nggak punya rumah kan bingung juga. Iya betul. Gitu. Jadi kembali ke orangnya sih. Ini mungkin kapan-kapan nanti kalau misalnya Sobat Cuan yang mau sharing cerita tentang sure. Pengalaman mereka nyicil proyek di Meikarta sekarang perkembangannya seperti apa, atau ada yang pernah lagi jalan-jalan ke sana juga kayak Mbak Maria gitu kan buat cerita ini mungkin boleh kali ya. Iya benar juga nih tadi kata Ibu Inta ya, kalau misalnya Sobat Cuan yang punya pengalaman sekarang lagi kondisinya mungkin bingung atau mungkin sudah menemukan solusi nyicil Meikarta dari awal, terus kemudian unitnya udah bisa mungkin dijual atau unitnya misalnya minta refund, tadi kayak Mas Ai bilang mungkin bisa langsung cerita di konten kita, cerita di Instagram kita, bisa langsung DM aja ke @cuap_cuan ya. Atau kemana lagi nih Bunda? Konten lainnya juga ada di YouTube nih, cuap-cuan. Nanti kamu di situ bisa tulis di kolom komentar cerita tuh, sharing supaya nanti yang lain juga bisa tahu tentang pengalaman kamu, dan nanti siapa tahu nih bisa kita up juga ya, kita bantu untuk teman-teman yang mengalami kendala dalam proyek Meikarta. Terus konten kita juga bisa di-share nih yang tentang Meikarta ini ya, supaya jadi nge-reach orang yang lebih banyak lagi tentang kasus ini. Terus nanti ada konten juga dari Cuap-Cuan di podcast yang ada di Anchor, Spotify, Google Podcast dan juga Apple Podcast. Aduh, banyak banget emang kontennya Cuap-Cuan. Luar biasa. Pokoknya jangan lupa di follow, di subscribe, di like, di komen yang manis-manis ya Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Maria Katarina pamit. Ai pamit. Dan Ita juga pamit. Bye Sobat Cuan. Dadah. Bye.